Di video ini, kali ini saya akan membuat serta tutorial bagaimana sih membuat file server pada Debian 10 CLI dengan menggunakan paket Samba. Saya akan memberikan konfigurasinya. Yang pertama yaitu memberikan IP konfigurasinya dahulu. Masukkan nano /etc/network/interface. Nah, pada konfigurasinya kita membuat komennya dahulu, secondary Nah, ini mengapa sih tidak mengganti atau mengubahnya dari jaringan yang utama ini ya, allow hot plug npos 3, karena yang allow npos 3 itu ialah sebagai jaringan NAT-nya. Karena ini menggunakan VirtualBox, jadi ada interface NAT dan juga ada interface bagian host only adapternya. Nah, lalu kita ketik auto and post 8, lalu iFace dan post 8 ini static, lalu masukkan addressnya 192.168.90.1, lalu net masknya atau subnet masknya 255.255.255.0. Ctrl exit sebagai nge-save konfigurasinya, lalu ketik yes, lalu restart. Init d networking restart. Sip. Lalu enter. Oke. Lalu setelah itu kita cek IP-nya lagi. Sudah ada yang npos 8-nya, yaitu yang di bawah ini ada, sudah aktif, setup. Langkah selanjutnya kita menginstal si Sambanya, yaitu paket Samba untuk konfigurasi file server. apt pastikan dulu ada internetnya ya. Sip, ada. Kita install apt install Samba. Ketik Y. Nah, ketika muncul ada layar biru dengan nama Samba Server and Utilities, kita klik yang no, karena akan konfigurasi Samba file servernya secara manual. Jika sudah, kita cek lagi apakah file Sambanya sudah terinstall atau belum. Tik d pkg min l kecil spasi min spasi Samba. Nah, ada name Samba II, itu versi 2495. Nah, itu sudah terinstall. Nah, pada video file server kali ini saya akan membuat directory atau file pada Sambanya, yaitu file pertama dengan nama data, yang dimana data tersebut adalah data berbagi yang bisa dilihat dan bisa dibuka, tetapi tidak bisa dihapus ataupun menambahkan file pada si file data tersebut. Lalu yang kedua ada directory atau file yang bernama sharing. Nah, pada file sharing itu akan
dibikin hak bebas pada file si sharing ini. Oke, yang pertama kita buat dahulu yang namanya sharing. Make dir atau membuat directory. Jangan lupa kita posisinya di home ya. Nah, directory home dulu, kita cek ls apakah ada. Oh, ini ada Debian plus font, itu bawaannya dari Debian, dari sambanya. Kita hapus dulu ya biar benar-benar hasil buatan kita. rmdir kita hapus dulu. Oh, ada isinya. Yang ada isinya jangan. Nah, yang ini saja. Oke, kita buat directory yang bernama sharing. Lalu kita buat chmod 777 sharing. Nah, ini adalah chmod 777 itu merupakan perizinan hak akses untuk si file sharing yang dibuat dari kita ini. Di hak izinnya agar bisa dimasukkan file dan diedit sebagainya. Lalu setelah itu kita masukkan nano etc sama /smb.config. Nah, kita scroll sampai bawah. Pada bagian paling bawah ini kita isi si sharing tadi, si directory sharing tadi. Lalu ini jalur directory-nya. Lalu ketik browse able biar bisa dilihat. Lalu write. Nah, ini writable yaitu yang dimana agar kita bisa menambahkan file serta menghapus file yang ada pada directory si sharing ini. Lalu kita buat read only nya atau hanya membacanya no, karena ini kan writable-nya nyala. Bisa juga read only nya tidak usah diisi. Lalu quest OK, yes, lalu save, lalu restart /etc init d smb restart smbd restart. Oke. Nah, jika sudah konfigurasi, saatnya kita selanjutnya cek pada komputer klien atau komputer kita, yang dimana harus setting IP address pada komputer klien ini yang tersambung agar tersambung ke server Debian ini. Kita klik Windows, kita ketik network. Nah, view network connection. Lalu klik pada virtual box property, lalu IP4 nya kita edit manual, ketikkan IP address yang buat klien bebas mau berapapun asal jangan 1, lalu 168.90. Nah, ini 1, gateway nya 1, yang dimana default gateway itu IP address-nya si server Debian. Nah, jika sudah, kita klik cmd, lalu ping 192.168.9.1 atau IP-nya si Debian. Nah, jika sudah tersambung, maka ini kita akan eksekusi selanjutnya. Kita buka Windows R, lalu masukkan 192.168.90.1. Nah, ini adalah file sharing yang dimana writable jenis filenya bisa
kita isi ya, dokumen teks misal 123, lalu kita isi si file ininya halo halo Bandung, save, kita cek di Debian ya, cd sharing. Nah lalu ls, ada file 123.txt itu yang dibuat tadi. Selanjutnya kita buat yang versi tidak writable. Oke, seperti biasa kita buat direktorinya yang dimana namanya data, lalu chmod 777 agar bisa diakses data, lalu masuk ke sambal config-nya ke paling bawah. Nah kita buat yang data, ini adalah directory data, jalurnya yang dari home, lalu data, browsable, yes juga. Nah writable-nya Dino, nanti kita lihat hasilnya. Read only, yes, atau tidak usah diisi. Quest, oke, yes. Kalau kita restart, sip. Sekarang kita cek. Mana tadi? Nah ini, nah sudah ada. Kita refresh saja. Kita buka. Nah ini misal dari kliennya itu kita isi dokumen, ini tidak bisa, kecuali kita ingin buatnya dari servernya, itu pasti bisa. Nah dimana kita masuk dulu ke data, lalu nano privasi misalnya .txt, sip, kita ketik apa aja, lalu save. Nah kita ls, ada privasi.txt, kita cek dari kliennya ada, bisa dibuat karena itu kan admin ya servernya, bisa dibuka. Oke, itulah file server. Di video kali ini saya akan membuat server database server, yang dimana database server itu suatu pemrograman coding menggunakan PHP MySQL. Tapi ini saya akan membuat servernya menggunakan MariaDB server. Oke, maka yang pertama yaitu kita konfigurasikan IP-nya dahulu, ketik nano etc network lalu interface. Typo. Nah IP yang digunakan dari video ini, saya membuat 90.1 dengan prefix 24. Nah yang atas itu adalah IP nya SINAT atau internet. Nah ini IP lokalnya dari si VirtualBox atau si Debian server ini. Oke, langkah selanjutnya kita install apt install MariaDB server, klik enter, lalu G, kita tunggu sampai selesai. Jika sudah, kita cek si MariaDB nya apakah sudah terinstall atau belum dari Debian ini. Apt install MariaDB server ya. Nah, diusahakan semuanya angka 0, berarti ini sudah terinstall dengan versi terbaru. Lalu kita masuk ke konfigurasi selanjutnya dengan MySQL SQL_secure.
underscore installation. Sip. Enter current password for root, ini kita kosongkan karena dari awal kita belum membuatnya, kita langsung enter saja. Lalu kita buat password rootnya Y, nama passwordnya bebas, saya pilih 124 1234, lalu hapus anonymous usernya kita yes kan, lalu bagian disallow root login remote nya kita di no kan atau tidak. Hapus tes database nya dan aksesnya itu kita dibuat biasa saja, jadi kita hapus. Oke. Pada bagian reload privilege table now kita ketik yes, sudah berhasil. Selanjutnya kita dalam tahap pengujiannya. Nah, untuk pengujiannya kita masuk ke MySQL min u spasi min u lalu root lalu min p, klik enter. Passwordnya yang kita telah buat 1234 ini sudah masuk ke paket MariaDB nya atau database berbasis MariaDB. Lalu kita cek dahulu sebelum membuat database, kita show database lalu titik 2 yang ada komanya, titik 2 koma. Nah, ini pada bawaannya itu sudah database-nya cuma ada information schema MySQL serta performance schema. Lalu kita akan buat database-nya, kita klik exit lalu kita buat create database, kita buat namanya, lalu create database dengan namanya tkj1 lalu titik 2 koma, lalu kita buatnya dalam MariaDB. Jadi ada kesalahan, masuk ke sini lalu masukkan passwordnya, lalu ketik create database. Nah, lalu nama database kalian apa, di sini akan saya isi tkj1 titik 2 yang ada komanya, lalu enter dan oke. Lalu kita cek show database pakai S ya, lalu 2 koma dan ada tkj. Oke, itulah konfigurasi dari server atau server Debian dari database server dengan berbasis paket MariaDB. Nah, pada video kali ini saya akan membuat cara menginstal serta bagaimana konfigurasi membuat DHCP server pada Debian 10. Oke, langkah pertama kita gunakan konfigurasi IP-nya dulu, nano etc network interface. Nah, IP yang saya gunakan atau di video kali ini saya menggunakan 90.1 dalam traffic 24 netmask atau netmasknya 255.255.255.0. Oke. Selanjutnya kita akan bagian pada tahap menginstal DHCP servernya, yaitu apt install isc dhcp server. Oke, klik enter lalu ketik Y jika sudah. Untuk memastikan kita cek lagi apakah file DHCP server atau paket DHCP servernya sudah masuk di Debian atau belum. Kita ketik dpkg min l isc dhcp server. Sudah ada terbaca Debian isc dhcp server. Oke. Selanjutnya kita pada bagian masuk paket DHCP nya nano etc dhcp dhcpd.conf.
Oke, pada bagian konfigurasi ini kita cari ke bagian yang ada a slightly different configuration for internal subnet. Nah, di bagian sininya kita hapus pagar-pagarnya mulai dari subnet sampai akhir. Hapus bagian pagarnya karena ini akan kita konfigurasikan. Oke. Yang pertama ada subnet. Yang ini kita tulis IP networknya si Debian, lalu subnet pasnya yang ini, lalu pada range kita buat angka setelah 2 aja. Untuk range ini untuk si klien nanti yang tersambung ke IP DHCP server ini 90.2 karena yang satu si servernya, lalu 192.168.90.6 atau 5. Kita buat sampai 5 klien saja. Lalu pada bagian option router, option routernya yaitu 192.168.90.1. Nah, ini menggunakan IP-nya si DHCP server. Lalu pada bagian bawahnya atau option broadcast ID-nya kita ganti menjadi IP DHCP server kita, tetapi sampai 255. Oke. Setelah ini beres, ini option domain name serta option domain name server tidak usah diganti ataupun diisi lagi karena kita hanya membuatnya dari IP DHCP-nya saja. Lalu save. Lalu sebelum di restart kita masuk lagi ke nano default DHCP-nya. Sistem interface-nya default DSC DHCP server. Nah, interface tipe IP-nya kan IP versi 4. Jadi kita ketik endpost. Pada Debian server kali ini menggunakan endpost 8 karena yang endpost 3 itu adalah IP jaringan internet atau IP NAT dari VirtualBox. Oke, IP endpost 8 bagian host only-nya atau IP lokal untuk si DHCP server. Lalu kita save. Nah, lalu kita restart etc init d Oke, kita tunggu. Oke, jika berhasil, selanjutnya kita akan buka kliennya untuk pengujian si DHCP server ini apakah berhasil atau tidak. Kita menggunakan pengujiannya menggunakan Windows 7 dari VirtualBox. Kita tunggu atau kita skip sampai bagian desktop Windows 7 nya. Oke. Nah, ini sudah pada interface Windows 7 atau kliennya. Kita ini awal-awal tidak ada internet access karena belum kita setting. Kita masuk ke Open Network and Sharing Center-nya, change adapter. Sebelum itu kita akan cek ini apakah IP dari mana. Nah, ini IP random masih belum diapa-apakan. Sebelumnya kita akan di disable, lalu kita enablekan, kita nyalakan, klik 2 kali. Dan kita cek
di detail dan apakah benar 90.2 dan gateway-nya 90.1. Untuk memperyakinkan kita bagian ping ke IP Debian-nya atau IP servernya, sip, dan di sini kita ping IP klien 2. Oke. DHCP server sudah sukses. Inilah konfigurasi DHCP server. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.